Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di All Channel, Belajar Online Channel. Hari ini kita akan belajar mengenai hal-hal baru lagi. Mari kita belajar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Reza. This is my daughter. Oke. Ya. Ini video kita yang ketiga ya. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai hal-hal baru lagi. Dan tentu saja masih berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Pak Reza mau berpesan, jangan lupa ya, tetap semangat, tetap belajar, dan juga jangan lupa bahagia. Oke, thank you. Mari kita mulai pelajarannya. Lesson, ya. Kali ini untuk kalian anak-anak kita akan belajar dulu mengenai kosakata dalam bahasa Inggris ya. Yang hari ini kita pelajari adalah public transportation. Apa itu public transportation? Nih bahasa Indonesianya, transportasi umum. Artinya semua kendaraan yang digunakan secara umum ya. Karena ada juga kan kendaraan yang digunakan secara pribadi. Contoh motor, sepeda itu kan hanya bisa digunakan sendiri atau berdua. Tapi public transportation ini biasanya penggunanya itu ada banyak ya. Oke. Jangan lupa sebelum kita lanjut nanti akan ada gambar-gambar public transportation yang akan saya perlihatkan. Kalian nanti ikuti cara membacanya ya atau pronunciation-nya. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah bisa, kita lanjut ke materinya. Let's go. Yang bus. Bus. Katakan lebih keras. Katakan lebih keras. Very good. Lanjut. Airplane. Airplane. Pesawat. Katakan lebih keras. Pesawat terbang. Katakan lebih keras. Very good. Lanjut. Train. Train. Kereta. Katakan lebih keras. Katakan lebih keras. Very good. Ship. Ship. Kapal laut. Katakan lebih keras. Katakan lebih keras. Very good. Taksi. 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 Katakan lebih keras. Katakan lebih keras. Lanjut. Trishaw. Trishaw. Beca. Katakan lebih keras. Beca. Trishaw. Katakan lebih keras. Very good. Ingat, cara membacanya ya. Ada airplane, bus, taxi, train, trishaw, dan ship. Ya, itu tadi public transportation yang sudah kita pelajari. Nah, selain itu biasanya public transportation ini kita gunakan ketika kita pergi ke suatu tempat. Nah, sebagai contoh ini akan kita pelajari ya. Kalimat expression untuk menyatakan ketika kita akan pergi ke suatu tempat dan menggunakan transportasi apa. Nah, sebagai contoh di sini kita mau pergi ke sekolah. I go to school by. Nah, ketika kita akan mengatakan kita pergi menggunakan mode apa, ujungnya itu menggunakan kata by. Ya, by di sini artinya bukan dengan. Ya. I go there by you, oleh kamu gitu. Bukan artinya oleh ya. Biasanya kita gunakan misalkan I made a cake by myself. Saya membuat kue sendiri gitu. Enggak, artinya di sini adalah menggunakan apa kita ketika pergi. Nah, contohnya I go to school by titik-titik. Ini artinya adalah saya pergi ke sekolah menggunakan titik-titik. Nah, titik-titik ini bisa kalian ubah dengan mode transportasi yang kalian gunakan. Ya, bisa menggunakan bus, taksi, trishaw, ship. Nah, kalau ship kayaknya nggak ada ya. Anak-anak yang pergi ke sekolah pakai kapal laut, apalagi airplane ya, nggak ada. Tapi ya mungkin bus ya kan, atau mode transportasi online yang sekarang lagi banyak ya. Oke, itu boleh. Nah, ini
adalah kosakata atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan ketika kita menggunakan transportasi apa ke suatu tempat ya. Dan di sini pun kita tidak terpaku untuk hanya ke sekolah ya. School ini bisa kita ubah, bisa sangat-sangat bisa kita ubah dengan tempat-tempat lain yang memang kita tuju. Contohnya ke mall, bisa ke toko buku, bisa ke pasar, bisa ke rumah sakit, bisa kantor polisi, dan berbagai macam. Tinggal kita ubah kata schoolnya ini dengan tempat-tempat yang kita tuju. Contohnya kita ke pasar, I go to market by bla bla bla. Bisa kalian pakai motorcycle if you use private transportation ya, kalau kalian menggunakan mode transportasi yang sifatnya pribadi, milik kalian pribadi. Tapi kalau umum ya tadi yang kosakata yang sudah kita pelajari. Lanjut ya. Nah, tetapi itu berjalan kaki. Nah, khusus untuk berjalan kaki kita tidak boleh mengatakan by foot ya atau by walking ya. Biasanya dalam bahasa Inggris itu ada kata khususnya. Nah, ini contohnya. I go to school on foot. On foot di sini artinya bukan artinya saya pergi ke sekolah di atas kaki, bukan. On foot ini artinya berjalan kaki, ya. Ini namanya expression khusus, ya. Nah, ini artinya adalah saya pergi ke sekolah berjalan kaki. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, school di sini bisa kita ubah dengan kata-kata lainnya, tempat-tempat lainnya, bebas terserah, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Foot, apalagi by walking, itu tidak lumrah. Mungkin orang Inggris mengerti, tapi tidak lumrah. Biasanya mereka mengatakannya on foot. Oke, kita lanjut. Nah, can you mention other transportation? Bisa kalian menyebutkan transportasi lainnya? That's okay if you mention private transportation, that's okay. Kalau bisa public juga itu lebih baik lagi ya. Kalau bisa kalian cantumkan di kolom komentar ya. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you very much.